Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang hukum kolom atau dengan kode F4. Anggota kelompok kami adalah ada saya sendiri, Irfan Danu, ada Rafael William Lee, ada Pragin Julian Arkam, dan ada Yopan Pakendek. Dosen pengampu Dharma Arung Labi. Berikut adalah tugas pendahuluan. Yang pertama, jelaskan bagaimana kolom memperoleh konstansa elektrik. Konstansa elektrik atau permitivitas elektrik relatif adalah sebuah konstansa dalam ilmu fisika. Konstansa ini melambangkan rapat puls elektrostatik dalam suatu bahan bila diberi potensial listrik. Konstansa elektrik merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan pada bahan tersebut jika diberi sebuah potensial relatif terhadap vakum atau ruang hampa. Konstansa elektrik dilambangkan dengan huruf Yunani, konstansa R atau kadang-kadang K atau DK. Konstansa fisika, konstansa O0 umumnya disebut permitivitas vakum, permitivitas ruang hampa, atau konstansa elektrik adalah konstansa fisika ideal yang merupakan nilai permitivitas dielektrik absolut vakum klasik. Ini adalah kemampuan vakum untuk bisa dilewati garis medan listrik. Konstansa ini menghubungkan medan listrik dengan besaran mekanik seperti panjang dan gaya. Contoh gaya antara dua muatan listrik terpisah dinyatakan oleh hukum kolom. Dengan Q1 dan Q2 adalah muatan dan R adalah jarak antara kedua, konstansa 0 juga muncul pada persamaan Maxwell yang menjelaskan karakteristik medan listrik, medan magnet, dan radiasi elektromagnetik dan menghubungkannya ke sumbernya. Dengan meninjau dua partikel bermuatan yang memiliki muatan Q1 dan Q2 dan terpisah oleh jarak R, gaya elektrostatik dari tarikan atau tolakan antara kedua memiliki besar magnitudo. Yang kedua, jelaskan apa itu error relatif dan bagaimana cara menghitungnya. Error relatif atau kesalahan relatif menunjukkan tingkatan kesalahan antara nilai perkiraan dengan nilai eksaknya, nilai atau nilai pasti yang dihitung dengan membandingkan error absolut terhadap nilai eksaknya atau biasa dinyatakan dalam persen. Rumusnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yopan Pakendek. Abstrak. Dari hasil percobaan menggunakan PET Colorado, mendapatkan hasil data tabel pertama dan grafik di atas yang kita dapatkan dari praktikum hukum kolom dapat diambil kesimpulan. Dengan demikian, kolom menyimpulkan bahwa sebanding dengan hasil kali besar muatan benda pertama Q1 dengan besar muatan benda kedua Q2 dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak R. Di antaranya besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik. Berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat antara dua benda bermuatan. Pendahuluan. Hukum kolom adalah gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik yang disebut kolom. Apabila gaya muatannya sama, hukum kolom menyatakan bagaimana dua muatan yang diam saling mempengaruhi atau berinteraksi, yang dinyatakan dalam gaya yang dilakukan suatu terhadap yang lainnya. Dalam percobaannya,
kolom menyatakan bahwa jika kedua muatan yang dimiliki muatan yang sejenis akan tarik-menarik. Gaya yang bekerja pada sebuah benda yang diam oleh benda lain sering dinyatakan sebagai gaya kolom yang melatar belakangi melalui peristiwa tarik-menarik dan gaya tolak elektrostatik. Dengan melakukan percobaan ini, prinsip hukum kolom dapat diketahui. Dasar teori hukum kolom menyatakan besarnya gaya listrik yang diberikan sebuah partikel pada partikel lain berbanding lurus dengan partikel muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Secara matematis, besarnya gaya elektrostatis yang bekerja pada dua partikel bermuatan Q1, Q2 ini dinyatakan sebagai F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2, di mana F sama dengan gaya kolom, K sama dengan konstanta kolom, Q1 sama dengan muatan listrik pertama, Q2 sama dengan muatan listrik kedua, R sama dengan jarak antara kedua muatan listrik, di mana R adalah jarak misah antara benda bermuatan dan K adalah konstanta proporsionalitas disebut konstanta kolom. K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi dibagi C pangkat 2. Muatan listrik terbagi menjadi dua, yakni muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Dua muatan listrik yang saling berdekatan akan mengalami interaksi. Interaksi tersebut bisa berupa saling tarik-menarik jika muatan tidak sejenis dan tolak-menolak jika muatannya sejenis. Peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan disebabkan oleh adanya hukum kolom. Hukum kolom adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listrik, di mana hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisah pada jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Metode percobaan. Oke, selanjutnya metode percobaan. Dan atur berikut. Seperti ditunjukkan pada tabel. Yang ketiga, isi tabel 1 dan dengan perhitungan R2 dan seper R2. Diagram alir. Yang pertama, buka link PET Colorado, terus atur besar muatan Q1 dan Q2. Selanjutnya, catat nilai pada tabel 1. Berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. Ubah jarak antara dua muatan seperti yang ditunjukkan pada tabel. Isi tabel 1 dengan perhitungan R2 dan seper R pangkat 2 dan akan mendapatkan hasil. Selesai. Oke, yang pertama melakukan percobaan praktikum, kita klik link PET Colorado-nya, kemudian pilih macro scale, kemudian atur nilai Q1 dengan nilai sama dengan sama dengan 5 dan Q2 sama dengan -1. Dan diatur skalanya dan diturunkan dari mulai 10 sampai 2 cm dan nilai akhir akan mendapatkan sekitar 112,344 Newton. Berikut ini adalah hasil analisa data yang kami dapatkan dari nilai R10 sampai nilai 20. Kemudian mendapatkan hasil grafik
sebagai berikut. Kemudian ada nilai perhitungan digunakan untuk menghitung konstanta elektrika. Hasil akhir mendapatkan nilai K sama dengan 8,8 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2 per C2 dan nilai error K dari data yang telah kami dapatkan adalah 0. Pembahasan. Hukum Coulomb menyatakan bagaimana dua muatan yang diam saling mempengaruhi berinteraksi terhadap yang lainnya. Dalam percobaan Coulomb menyatakan bahwa jika sama akan tolak-menolak, untuk muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Gaya yang bekerja pada sebuah benda diam oleh benda lain sering dinyatakan sebagai gaya Coulomb. Dari hasil percobaan menggunakan PET Colorado menempatkan hasil data tabel 1 dan grafik di atas yang didapatkan dari praktikum hukum Coulomb dapat diambil kesimpulan dengan demikian. Coulomb menyimpulkan bahwa gaya yang diberikan suatu benda kecil bermuatan pada benda bermuatan kedua saling sebanding dengan hasil kali besar muatan pada benda pertama Q1 dengan besar muatan benda kedua Q2 dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak R di antara besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara kedua benda bermuatan listrik, berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat antara dua benda bermuatan. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Rafael William. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Dari beberapa percobaan yang telah kami lakukan, kami memperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Dari percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa besarnya gaya listrik yang diberikan sebuah partikel pada partikel lain berbanding lurus dengan perkalian muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. 2. Gaya yang diberikan pada suatu benda bermuatan dengan benda bermuatan lainnya berbanding lurus dengan muatan pada masing-masing benda tersebut, yang berarti jika muatan pada salah satu benda digandakan, gaya akan naik dan menjadi 4 kali lipat dari nilai awalnya. Hal ini berlaku jika antara kedua muatan tersebut tetap sama. Kemudian yang ketiga, gaya listrik akan bernilai lebih besar apabila muatan mempunyai kekuatan lebih besar. Sedangkan gaya juga akan menjadi lebih besar jika jaraknya menjadi lebih dekat. 4. Dari data yang telah kami dapat melalui praktikum hukum Coulomb dapat ditentukan konstanta listrik K dengan menggunakan gradien yang didapat dari regresi linear. 5. Jika jarak antara kedua muatan bertambah, maka gaya akan berkurang terhadap kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut, yang berarti jika jarak digandakan, gaya akan berkurang menjadi 1/4 nilai awalnya. Kemudian yang keenam, gaya listrik akan menjadi lebih lemah apabila muatannya mempunyai kekuatan yang juga lemah. Dan jika jarak antara muatan lebih panjang. 6. Gaya listrik akan menjadi lebih lemah apabila muatannya mempunyai kekuatan yang juga lemah. Dan jika jarak antara muatan lebih panjang. Dan yang terakhir ketujuh, gaya listrik akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Selanjutnya saran. Sebaiknya sebelum melakukan kegiatan praktikum ini, praktikan lebih dulu membaca modul dan melakukan langkah-langkah praktikum dengan benar agar mendapatkan hasil yang baik dan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya sebagai perwakilan kelompok memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.